Jadi kemarin ada tanya tuh, dok, minum yang terbaik itu kapan? Minum yang terbaik adalah minum sebelum makan. Jangan minum waktu makan. Jadi kalau anda makan nih, makan gitu kan, makan terus, biarin sampai selesai makanannya. Selesai makan ngapain? Gak usah minum dulu. Kalau keselak gimana? Kecepatan makannya. Ngunyahnya nggak. Kalau anda ngunyah perlahan pasti baik, tenang aja. Ya. Tapi kalau ngunyahnya cepat, pasti bisa dipastikan apa? Bisa dipastikan akan keselak. Berapa lama makan? Jadi saya sendiri memang biasakan minum kalau habis makan itu rata-rata setengah jam, bahkan 1 jam setelah makan baru saya minum. Supaya apa? Supaya yang masuk terserap dengan sempurna. Apalagi minum waktu makan itu saya larang banget kalau minum waktu makan itu. Jangan deh. Bingung badannya. Lagi asing-asing ngunyah, ada lipase, ada amilase, ada macam-macam protease. Kan setiap satu bahan yang anda makan, maka tubuh mengeluarkan enzim di mulut ini. Makanya makan terbaik itu apa? Sederhana, jangan sekali masuk itu berbagai macam makanan masuk. Contoh, anda makan misalkan, saya biasanya tuh membatasi cuma maksimal 2 jenis. Contoh, anda makan ini, nasi kan? Nasi ini, dia apa? Di glukosa. Dia butuh apa? Dia butuh amilase. Ya, gak usah diingat pak. Dengerin aja lah. Amilase dia makan gitu kan? Nah, amilase satu keluar tuh, keluar sama daun lidah kan? Kemudian anda makan, misalkan anda makan sayur, masih amilase juga, karena sama-sama karbohidrat. Tapi kalau anda makan daging saat itu, maka yang keluar nanti lipase atau protease. Lagi kunyah-kunyah kayak begitu sekalian, tiba-tiba minum, kaget badannya gitu loh. Jadi minum itu kapan yang terbaik? Sebelum makan atau sesudah makan. Sebelum makan kita ngapain? Mulai sekarang diubah caranya. Jadi mulai sekarang kalau anda mau makan, minum air hangat dulu. Minum air hangat dulu sebelum makan. Berapa banyak? Minimal 1 gelas lah. Setelah itu ngapain? Tunggu bentar. Setelah itu ngapain? Makan buah. Buahnya diapain? Dimakan. Maksud saya itu bukan di jus, dimakan. Kunyah ya, baik-baik. Habis makan buah ngapain? Makan sayur. Sudah? Setelah makan sayur gimana? Ucapkan alhamdulillah. Selesai makannya. Atau jadikan pemahaman kita selama ini yang namanya makan itu ada nasi, ada tahu, ada tempe, ada telur, apalagi itu, ada daging, segala macam kan, yang dulunya kita kenalnya 4 sehat 5 sempurna itu loh. Itu pola makan yang beratnya minta ampun ke badan. Ya, diganti. Makannya gimana? Gampang. Mau saya ajarin cara makan yang baik? Mulai besok diubah ya. Mau nggak? Nah, besok pagi anda pergi ke pasar tradisional aja. Beli buah. Taruh dulu. Beli buah. Buah apa? Buah murah-murah aja, pepaya. Tapi pepaya nggak ada bijinya ya. Ya, kalau anda lagi masa program hamil, bijinya jangan dimakan. Karena biji pepaya itu bisa menghambat sperma sama ovum. Jadi bahasa saya itu biji pepaya itu KB alami sebenarnya. Nggak tahu kan? Saya nggak mau ngomong. Saya maunya anda banyak anak. Kenapa? Karena Nabi banggakan wanita-wanita di depan para nabi dan para malaikat yang mempunyai zuriat yang banyak. Masya Allah. Jadi kalau anda mau, ini kan beberapa saya lihat sini tampang-tampangnya masih belum nikah, jomblo. Emang kelihatan belum nikah? Kelihatan bu. Orang sudah nikah mau udah belum nikah tuh kelihatan mukanya. Orang penyakitan itu kelihatan juga. Wajah kita cerminan isi perut. Wajah kita cerminan isi perut. Jadi mau kata makan gorengan, cilok, cireng di kegelapan malam, ya, tenang aja, pasti akan tetap tampak di badannya. Apa yang kita makan di kesendirian dan kesunyian akan kita tunjukkan hasil di keramaian. Paham maksudnya? Jadi, Pak, saya makan sayur Pak tiap hari. Jalan gelimbir-gelimbir gitu kan, lemaknya gitu kan di kanan kiri pinggang, itu macam mana dia makan sayur? Minggu sekali kali dia makan sayur. Jadi jangan, saya bisa ngelihat, bahkan mau meninggal pun saya tahu. Kapannya saya nggak tahu. Tadi mau meninggal saya tahu. Ini orang, maksudnya bukan klinik ya, bukan. Wajah kita itu bisa menandakan isi organ dalam badan kita loh. Wajah. Jadi kalau depan saya itu jangan bohong-bohongan. Yang rokok saya tahu, yang gorengan banyak saya tahu. Kelihatan bibir kita, ini kita, ini kita, ini kita, ini kita, kelihatan semua.
Jangan nunduk-nunduk gitulah. Bahkan tulangnya bengkok aja kelihatan dari senyuman. Serius. Jangan dia naik sedikit gitu kan, bengkok tulangnya. Kecuali stroke ya. Kecuali stroke. Dari belakang bahunya kita udah kelihatan. Bahkan kelingking kita ini bisa menandakan tulang belakang. Tubuh kita ada cerminan badan kita. Terus kalau saya hidungnya pesek gimana? Itu udah nasib, itu nggak usah diubah. Tenang aja. Kalau panjang tenang aja. Sudah kayak begitu, udah dari semula kayak begitu, nggak usah dibahas. Nanti kalau hidungnya nggak panjang, ketemu laki-laki yang suka hidung nggak panjang, tenang aja. Nggak semua juga suka yang panjang-panjang hidungnya misalnya. Baik, sampai mana tadi? Sampai nanti. Ya. Jadi kata kuncinya apa? Kata kuncinya mulai sekarang, terus sekalian, ini yang saya mau share, mudah-mudahan ada di sini ya. Saya pernah share tadi pagi di IG tentang namanya diet Abasa. Diet Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Wa may yudrika law yazakka aw yazakkaru fa tanfa'u dzikra, seterusnya lah. Ada di situ bahasanya, di belakang-belakangnya itu ada kata-kata wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa gulba wa haba ya gitu. Ada biji-bijian, ada zaitun gitu kan. Nah, makanya konsep diet Al-Quran itu adalah Anda atau kita sebenarnya kalau Anda mau sehat mulai sekarang, maka makalah buah dan sayur lebih banyak. Murah nggak? Murah kok. Apalagi Anda sudah mulai bisa nanam sendiri di rumah. Ya. Kenapa? Baik, Anda perhatikan harimau. Harimau itu giginya berapa? Saya juga nggak tahu, tenang aja. Harimau itu giginya taring kan? Betul? Taring semua loh. Gigi harimau itu taring semua. Makanya dia makannya apa? Daging kan? Makan koyak-koyak sama di dagingnya. Ada harimau pernah makan pecel atau karedok atau gado-gado? Nggak ada. Artinya harimau itu nggak. Ada sih setahun sekali katanya. Di hutan itu ada satu rumput. Guru saya pernah cerita dulu. Jadi di hutan itu ada satu rumput namanya rumput harimau, kata dia. Jadi setiap 1 tahun sekali harimau itu ngedetok makan itu, kata dia. Tetap mereka ada itunya, ada makan sayurnya. Nah, makanya kalau kita bahas manusia, maka manusia giginya ada berapa? 32 yang masih lengkap. Gitu. Ada cerita gigi. Saya mau ceritain tapi nanti tersinggung. Boleh nggak? Tapi boleh lah ya. Buat kita seru-seruan dikit. Suatu hari Pak, saya ngisi suatu seminar. Training apalah gitu kan. Terus perasaan saya sudah melucu untuk menghibur lah sejenak gitu kan. Lucu nggak banyak-banyak juga. Ketawa pun secukupnya, nggak berlebihan. Terus ada bapak-bapak di belakang, ya, nunjuk di belakang, saya liatin bapak tuh ketika saya bikin joke begitu kan untuk segeran, karena kan udah siang gitu kan, bapak tuh muka itu gitu terus, diam aja terus dia kan, tuh ada senyum sama sekali. Saya kan sebagai lelaki penghiburnya, maksudnya pembicara penghibur gitu, maunya kan dia senyum lah dikit, saya bilang gitu kan. Kenapa? Karena emang Anda senyum ya, Anda kemarin perhatikan nggak 30 detik senyum itu, ketawa sendiri kan? 30 detik senyum itu ternyata bisa meningkatkan sistem imun kita. Coba 2 detik, 2 menit marah, 5 jam ke depan sistem imun kita turun. Hati-hati dengan marah, jangan suka marah-marah ya. Jangan ngabisin energi untuk hal-hal yang tidak penting. Contoh apa? Kalau ada Kopaja, Metro Mini berhenti depan Anda, jangan diklakson. Tidak akan jalan mereka, tenang aja. Sampai penumpang naik, betul? Ngabisin energi. Anda mau skip, pass over aja lah. Ya. Nah, bapak itu tutup aja kan, saya ngasih sesuatu yang lucu lah menurut saya. Enggak, senyum-senyum juga. Sampai saya bilang, tolonglah bapak ibu sekalian, jangan seperti malaikat Israfil, saya bilang. Malaikat Israfil kan ceritanya, kalau di dalam hadis ya, malaikat Israfil itu kan nggak pernah senyum sejak trompet sangkakala itu kan ditaruh di mulutnya malaikat Israfil. Tidak senyum juga, sampai akhirnya dia tersenyum lah. Tidak kuat mungkin menahan rasa. Dia tersenyum dan dibukalah mulutnya teh. Saya baru paham kenapa dia nggak mau senyum, karena emang gigi depannya udah nggak ada. Sudahlah, saya maklumin lah kalau itu.